Shalom Jumat Muda, Happy Sunday. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita belajar sekali lagi tentang mercy atau belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan. Dan saya berharap hari ini kita teguhkan kembali ya pengampunan yang Tuhan sudah kasih. Dan pengampunannya selalu baru setiap pagi. Dan kita belajar kenapa Tuhan akan dan terus selalu memberikan pengampunannya tiap hari. Ya, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau belajar lebih dalam lagi tentang kasih dan pengampunan-Mu. Kami percaya anugerah-Mu itu cukup untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu, termasuk untuk mengasihi saudara-saudara kami, to represent Jesus that we serve. Terima kasih Tuhan, perbaiki hati kami, perbaharui hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin mengulang apa yang Pastor Vero bagikan kemarin, ya. Dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata, "Bukan. Aku berkata kepadamu bahkan sampai 7 kali. Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, Petrus berusaha untuk memberikan sebuah hal yang keren ya, yang dahsyat. 7 kali dia merasa ya mampu untuk mengampuni orang yang berdosa. Tapi Yesus mengatakan bahwa bukan 7 kali. 7 aja udah dahsyat loh itu. 7 tuh kayak angka sempurna kan, kayak sempurna banget ini orang salah gitu loh. Sempurna banget ini perbuatannya, bikin gue geram. 7 kali. Ya, sebuah angka yang kayaknya sip, tapi enggak. Tuhan bilang bukan. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya sesuatu yang manusia nggak mungkin bisa lakuin. Ini di luar batas loh. Gila. Ya, lebih dari 100. Kayaknya nggak pernah deh ya saya mengalami ada orang bikin salah 1 kali, ratusan kali. Nggak mungkin. Tapi Tuhan mau ngomong gini, "Hey, segitu nggak mungkinnya kamu merasa aku nggak ampunin kamu. Tapi segitu benarnya pengampunan aku atas hidup kamu." Dan inilah yang harus kita berikan kepada orang lain. Makanya Tuhan rindu untuk kita bisa hidup dalam realitas kerajaan sorga. Sesuatu hal yang kayaknya nggak mungkin. Ya, dan memang nggak mungkin tanpa Tuhan. Nah, Tuhan lagi bicara tentang pengampunan. Karena kalau kita nggak ngerti tentang pengampunan, kita nggak akan paham tentang kerajaan sorga. Kalau kita nggak paham tentang pengampunan, kita tidak hidupi dalam pengampunan ini, kita nggak mungkin bisa hidup dalam kerajaan sorga. Karena pengampunan is the beginning of our journey to live in the kingdom of God. Pengampunan itu adalah awal kita masuk dalam kerajaan sorga. Nah, yang awal aja kita nggak menang-menang, gimana mau jalan? Makanya nggak heran karena kita nggak masuk-masuk, kita cuma masuk, terus keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Akhirnya kita bikin rumah di luar rumah. Kita bikin rumah di luar kerajaan sorga. Kita sibuk lah di situ jadi penonton. Ya, kita sibuk jadi beragama. Padahal Tuhan pengen kita naik, masuk lebih dalam. Ya, melangkah lebih jauh, bukan sekedar dalam agama, ya, tapi masuk dalam kerajaan sorga, sebuah kehidupan di dalam Tuhan. Nah, pengampunan adalah awalnya. Forgiveness is the beginning. Nah, saudara, lalu Yesus melanjutkan sebuah kisah di mana ada seorang, ya, coba saya cepatkan saja ya. Seorang raja lagi membuat perhitungan. Lalu dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Jadi ada konsekuensi dari perbuatan. Saudara, teman-teman harus tahu, konsekuensi dosa kita itu maut. Konsekuensi pelanggaran kita itu kutuk. Dan teman-teman harus sadar, kamu layak dikutuki, kita layak dikutukin, kita layak menerima maut, tetapi pengampunannya membuat apa yang layak kita terima tidak diberikan. Mercy, sesuatu yang layak kita terima, tapi karena kasihnya
Tidak ditimpakan kepada kita. Bahkan gak stop di situ. Ditimpakan kepada Yesus. Wow, saudara. Segitu besar kasihnya Tuhan sama kita. Ya. Lalu karena orang itu gak mampu. Ya. Dan hamba itu sujud menyembah dia. Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan. Masih aja manusia berusaha untuk melunaskan hutangnya. Orang yang sebenarnya selalu berusaha untuk menjadi baik di hadapan Tuhan, berusaha untuk melunaskan dengan perbuatan baik, dia akan selalu bounce back-nya apa? Membuat orang lain juga melunaskan hutangnya. Ya, kita bisa bilang kita orang percaya, tapi kalau kita masih memaksakan orang untuk melunaskan hutangnya dengan perbuatan baik mereka, sebenarnya itu juga yang kita percaya. Kita masih berusaha untuk mendapatkan pelunasan hutang itu dengan perbuatan baik. Gak akan bisa. Gak bisa. Gak akan pernah bisa. Lalu Tuhan tahu, raja ini tahu bahwa gak mungkin. Hutangnya segitu besar 10.000 talenta. Kalau dihitung-hitung, saudara, itu gak mungkin bisa dilunaskan seumur hidup orang ini. Tetapi puji Tuhan, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar, cuman 100 dinar. Jadi dibebasin, dilepasin, anugerah, dia gak harus bayar hutang. Boro-boro dikecilin, dilunasin hutangnya, sesuatu yang dia gak bisa bayar, tapi dilunaskan. Betapa luar biasa kasih Tuhan. Tapi waktu dia keluar, setelah dilunaskan hutang 10.000 talenta yang sebenarnya seumur hidup pun dia gak mungkin bisa lunasin. Tiba-tiba waktu dia keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya. Ia menangkap, mencekik kawannya, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu, memohon kepadanya, sabarlah dahulu. Persis apa yang dia lakukan kepada Tuhan, kepada rajanya. Persis dia mohon, sabar, hutangku akan kulunaskan. Tapi ia menolak menyerahkan kawannya itu. Ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. 10.000 talenta sama 100 dinar, nggak ada apa-apanya. 10.000 talenta seumur hidup hutangnya dilunasin. Lalu cuma 100 dinar. Gak seberapa, cuman receh. Dicekek, ditolak, dan diserahkan ke dalam penjara. Penjara ini bicara tentang apa sih? Penjara mental. Kita menganggap dia, udah lu gak berharga, oh ini orang belagu. Penilaian. Penjara bisa bicara tentang penilaian kita. Kita menaruh dia dalam hati kita, penjara. Kalau kita lihat dia, pandang rendah. Kalau kita lihat dia, kita turunkan posisi dia. Di mata kita bukan orang terhormat. Kita lupa kita yang adalah bajingan. Kita yang adalah pendosa. Diangkat sama Tuhan karena anugerahnya. Tapi dengan anugerah yang sama yang kita punya, kita bukannya mengangkat orang, kita merendahkan orang. Hanya karena 100 dinar. Hanya karena kesalahan receh. Hanya karena kelemahannya. Hanya karena realita hidup seseorang lagi sulit. Hanya karena seseorang punya background yang gak mudah. Saudara, teman-teman, dan ketika itu terjadi, melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai, hamba yang jahat." Saudara ingat Alkitab mengatakan, kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu jahat. Kalau kamu hanya bisa memberi kepada orang yang baik sama kamu, yang setuju sama kamu, atau saya bisa bilang fansnya kamu, yang selalu agree sama kamu, selalu bilang kamu hebat, kamu luar biasa, selalu gak ada dalam oposisimu, pokoknya selalu sempurna di depan kamu, atau mungkin selalu kamu bisa kendalikan dengan apa yang kamu punya. Kamu jahat.
ya, jahat. Makanya Alkitab bilang, kalau musuhmu lapar kasih makan, musuhmu kedinginan kasih baju. Wow, kasihi sesamamu dan cintai juga musuhmu. Bahkan balas kejahatan dengan kebaikan. Dan ketika kita gagal memberikan kebaikan kepada orang yang jahat, kamu yang jahat, saya yang jahat. Kenapa? Karena segitu tidak mampunya kita melunaskan hutang kita yang adalah kutuk maut, tapi karena belas kasihan Tuhan, Dia anugerahkan kepada kita. Harusnya Matius 10 ayat 8. Freely you have received, freely you have to give. Secara gratis kamu menerima, secara gratis juga kamu harus memberikan. Kalau tidak, kamu jahat. Makanya teman-teman, orang jahat itu bukan orang yang di penjara, pemerkosa, bukan pemakai narkoba, bukan, mereka orang lemah. Mereka manusia pada umumnya, dosa, butuh pengharapan. Tapi yang Alkitab bilang jahat adalah orang-orang yang telah menerima anugerahnya, tapi tidak memberikan sebesar yang telah dia terima. Saudara, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua berhenti jadi orang jahat. Ya, karena kita orang-orang yang dianugerahi. Setiap hari saya selalu belajar, karena jujur saya sadar saya jahat. Saya sadar pikiran saya, hati saya, wow. Kenapa saya bilang jahat? Saya mungkin gak membunuh, saya mungkin tidak melakukan hal-hal yang mungkin bombastis dalam tingkat kriminalitas. Tapi karena saya gagal untuk mengasihi mereka sebesar saya sudah dikasihi. Saya gagal untuk memberikan kemurahan, pengampunan, belas kasihan kepada mereka sebesar saya telah diberikan. Padahal yang mereka lakukan tidak sebesar dosa saya terhadap Tuhan. Tapi Tuhan memberikan anugerahnya. Bukan hanya dalam bentuk pengampunan, I forgive you, tapi dia mati buat saya, dia mati buat kamu. Saudara, hari ini mari yuk kita bareng-bareng kita mau belajar tentang mercy ini. Karena kalau kita nggak menang di sini, kamu nggak akan kemana-mana. Kamu cuma jadi beragama. Karena pengampunan itu baru pintu gerbang untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Makanya bicara tentang carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Gimana lo mau dapetin kebenarannya kalau pintu depannya aja lo nggak menang? Kalau pintu depannya aja lu belum bisa buka. Lu buka, masuk, terus mundur lagi. Kenapa? Karena pengampunan yang sama yang kita terima gak kita kasih. Kita malah jadi tadi udah nerima pengampunan tapi jadinya apa? Jahat. Tuhan pengen supaya kita mengalami kuasa kerajaan surga, di mana kita mengenal kerajaan surga dan seluruh kebenaran, dan semua ditambahkan. Semua yang kita perlukan untuk hidup maksimal. Semua yang kita perlukan untuk bisa membawa kerajaan surga ke tengah-tengah bumi ini. Semua yang kita perlukan buat jadi jawaban, buat jadi mujizat, buat jadi berkat. Kita kehilangan. Karena apa? Kita stuck di depan. Pengampunan. Bahkan pengampunan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Tapi at the same time, this is the beginning of our resurrected life. Ini adalah awal kehidupan kita dalam kebangkitan Kristus. Ya, makanya forgiveness is the beginning of our resurrected life. Kalau ini nggak menang, sesungguhnya kita lagi jalan di tempat muter-muter aja. Ya. Ratapan 3:21-23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, selalu baru tiap pagi. Artinya teman-teman, malam itu kamu lakuin apa? Pagi-pagi kemurahan Tuhan selalu baru. Wow, always new, every morning. Makanya kita gak pernah kehabisan kasih buat orang lain. Kita aja yang selalu memperbaharui keras kepala kita. Semakin keras, semakin keras, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Dengan kata lain, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Dengan cara apa? Menolak memberikan apa yang telah kita beri. Sedangkan anugerahnya selalu baru tiap pagi. Kemurahan Tuhan always new every morning. Teman-teman, ada 5 step, ada 5 bagian yang hari ini aku membahas secara cepat
mercy. Bagaimana kita bisa hidup dalam mercy kepada orang-orang sekitar kita? Yang pertama, M, matikan dirimu. Ya, Alkitab mengatakan Lukas 9:23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kita tuh pengen banget bales, siapa sih? Siapa sih lu? Bahkan kita sebarin ke orang-orang. Ya, bahkan kita bisa bilang, kalau kamu main sama dia, aku gak mau main sama kamu. Main itu jahat. Jahat banget. Ya, matikan dirimu guys. Kalau kamu gak matiin dirimu, kamu akan matiin banyak orang. Kamu akan matikan banyak hubungan. Ya, Paulus bilang, I die daily. Supaya aku benar-benar bisa berkenan sama Tuhan. Ya, dan kabar baiknya Yesus memastikan perkenanan itu sama kita. Artinya tugas kita selalu mematikan diri kita setiap hari. Pikul salib. Salib bicara tentang apa sih? Jiwa-jiwa. Kehendak Tuhan adalah jiwa-jiwa. Yesus rela pikul salib sampai ke bukit Golgota, sampai mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. So, menyangkal diri supaya kita bisa pikirin jiwa-jiwa untuk mengikuti Yesus. Kalau enggak, gagal. Ya, habis matikan diri baru kita bisa yang kedua, eliminasi. Eliminasi kelemahan-kelemahan orang lain yang membuat kamu tersandung. Ya memang kita bukan berarti kita setuju dengan perbuatannya, tapi kita setuju ya untuk tidak menjadikan kelemahannya batu sandungan bagi kita. Justru kita akan melakukan segala cara. Entah kita menegur, entah kita lakukanlah segala cara, tapi eliminasi kelemahan mereka. Jangan direkam, jangan jadi penjara di hatimu. Kalau kamu jadikan mereka sebagai tawanan di hatimu, sebagai penjara, ya tawanan di penjara di hatimu, kamu yang rusak, kamu yang mati. Hati kamu itu bukan penjara, hati kamu adalah kerajaan sorga, kemerdekaan bagi banyak orang, tempat Tuhan bertata, rumah Allah bukan penjara. Jadi jangan karena kebencian, tersinggung, nggak suka, like and dislike, benci, kepahitan, itu satu paket. Jadi menangkan rasa tersinggungmu. Eliminasi, ya, eliminasi kelemahan mereka yang membuat kamu tersandung. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Yes, Tuhan tahu pelanggaran kita, tapi Tuhan eliminasi. Artinya apa? Itu tidak menjadi sebuah hal yang mendominasi sehingga Tuhan tidak melakukan. Ya, yang namanya apa? Yesus mati di kayu salib. Itu artinya apa? Tuhan tidak kompromi, tapi kasihnya lebih besar. Ya, Tuhan tidak perhitungkan pelanggarannya. Ya, artinya tidak jadi masalah. Makanya artinya bukan berarti dosa bukan masalah. Dosa itu masalah besar loh. Ingat, dosa itu masalah besar. Makanya Yesus harus turun sampai harus mati di kayu salib. Tapi kasih menutupi pelanggaran. Artinya kesalahan itu tidak mengendalikan Tuhan Yesus. Ada orang berzina, siapa yang gak berdosa boleh lempar batu. Lalu Yesus bilang, ya sebenarnya aku gak berdosa, aku boleh lempar batu. Tapi lihat, gak ada yang menghakimi kamu. Ya saya tambahkan ya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya dosa tidak segitu memikat Yesus, karena Yesus tahu kasihnya lebih besar. Yesus gak takut sama dosa. Yesus peringatin kita jangan berdosa karena ujungnya maut, tetapi kasih lebih besar daripada dosa. Jadi yang kedua, eliminasi. Ya, lalu setelah itu rayakan kebaikan Tuhan di hidup mereka. Ya, jadi kita harus rayakan kebaikan Tuhan di hidup mereka. Kita harus bisa melihat kasih Tuhan di hidup mereka. Kalau enggak, kita akan gagal. Kita tidak hanya mengeliminasi kelemahan mereka, tapi rayakan kebaikan Tuhan hidup mereka. Ingat ketika anak bungsu datang, apakah dia hitung-hitung kesalahannya? Kamu ya ingat, kamu sudah minta warisan, kamu sudah anggap papa itu mati, kamu sudah gak menghormati, kamu lagi keluar pesta-pesta berzina. Enggak, dia gak hitung-hitung. Dia lari, dia datang, dia peluk, dia kasih cincin, dia kasih jubah, dia kasih kasut yang baru. Dia bikin pesta. Apa? Bapak merayakan dia, kehadiran anaknya. Apa sih yang dirayakan? Sederhana. Yang dirayakan adalah siapa dia di hadapan Bapaknya.
bukan perbuatannya, bukan perilakunya, tapi siapa dia. Nah, teman-teman harus tahu siapa kita di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat dicintai. Orang-orang yang terhilang yang Tuhan cari. Jadi jangan perlakukan mereka ya seperti tawanan. Ya, mereka adalah orang-orang yang haus akan pengharapan. Di mata Tuhan mereka adalah wow. Ya, Yesaya bilang because you are precious to me, because I love you so much, I trade all the creation just for you. Karena engkau begitu berharga di mataku, aku rela menukar seluruh dunia untuk mendapatkan kamu kembali. Rayakan kebaikan Tuhan di hidup mereka. Ya. Yang keempat, cintai mereka sebagaimana kamu dicintai. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Cintai mereka sebagaimana kamu dicintai. Yang terakhir, yakinkan dirimu bahwa hal itu yang benar. Seringkali ketika kita melakukan, pas kita melakukan, mereka mengambil langkah yang kita gak suka. Mereka tidak mengindahkan perbuatan kita. Tapi sekali lagi, kita mencintai bukan untuk respon mereka, tapi kita mencintai sebagai respon cinta Tuhan atas kita. Jadi mereka tidak anggap indah, ya gak apa-apa. Mereka tidak hargai, ya gak apa-apa. Tapi kita akan terus mencintai karena kita tahu cintanya selalu baru tiap pagi. His mercy always new every morning. Jadi karena itu baru, ya kita juga harus kasih baru. Kecuali Tuhan kasih sisaan. Kalau Tuhan kasih sisa, ya lu kasih sisa. Ya, kalau Tuhan kasih cinta lu yang 2 tahun lalu atas cintanya, dan sekarang udah mulai habis, ya kasihlah sisanya. Tapi kan Tuhan kasih selalu baru tiap pagi, kenapa lu kasih sisaan? Kalau Tuhan kasih fresh every morning, kenapa lu kasih yang udah sedikit? Kalau Tuhan kasih segitu mahalnya, kenapa lu anggap jadi murah? Sehingga orang harus bayar. Orang gak harus bayar, karena orang gak bisa bayar cinta dari lu. Orang gak bisa bayar pengampunan lu dengan perbuatan baik mereka. Oh, lu berubah dulu ya, baru gue bisa cintai lu. Gak bisa. Cintailah mereka. Dan percaya perubahan akan mereka alami. Ya, yakinkan dirimu bahwa hal itu benar, karena kita melakukan itu karena kita yakin itu hal yang benar, bukan karena mereka berubah, bukan karena mereka layak, bukan. Kejadian 50-20, cerita di mana Yusuf dijual, dibuang, waduh, sampai mengalami hal-hal yang gak enak. Tapi pada waktunya, pada akhirnya dia terus belajar mencintai sampai hatinya pedih, sampai dia nangis teriak seluruh orang dengar. Karena sakit, mencintai itu sakit. Tapi lebih sakit tidak mencintai. Ya, untuk mencintai butuh kita mematikan diri. Tapi kalau nggak mencintai, mati masa depanmu, mati orang-orang sekelilingmu. Lebih baik saya yang mati, tapi saya hidup dan orang-orang lain bisa hidup. Saya bisa jadi kehidupan juga buat orang lain, mencerminkan kehidupan Kristus. Ya, Yusuf nggak enak, tapi dia ampuni. Ya, karena diyakinkan, justru ketika saya berbuat yang benar, mereka-mereka ini keluarga saya yang membuang saya akan diberkati. Ya, memang ya kejadian 50-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kenapa kita harus meyakinkan diri kita itu hal yang benar? Karena satu perbuatan benar yang kelihatannya kecil, itu sanggup membuat sebuah dampak yang besar. Jadi jangan punya mental kecil. Ya, Yesus sudah berikan hidupnya buat kamu. Darahnya mahal. Ya, besar. Jangan hidup dengan mental kecil. Ya, jadi give mercy, matikan dirimu. Eliminasi kelemahan yang membuat kamu tersandung. Rayakan kebaikan Tuhan di hidup mereka. Cintai mereka sebagaimana kamu dicintai dan yakinkan dirimu itu hal yang benar. Berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena kemurahannya selalu baru tiap pagi. Setiap pagi di recharge again. Setiap pagi di recharge again. And give it away. Give it away. Dan lihat, untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, dibutuhkan satu orang benar yang lakukan hal yang benar. Semoga ini memberkati. Mari di bulan ini terus kita belajar untuk hidup dalam belas kasihan Tuhan. Menerima dan memberi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah, buat pengampunan-Mu. Thank you for your mercy. Aku berdoa supaya setiap di sini jemaat muda, keluarga muda, kami bisa menjadi orang-orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan, dalam
kebesaran Tuhan, community of mercy. Bapak terima kasih kami ada di sini karena kemurahan-Mu, karena belas kasihan-Mu. Dan kami juga akan menyalurkan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, supaya Engkau dikenal, supaya mereka bisa mengenal seberapa dahsyat Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you guys. Happy Sunday.